Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Agung Rianto Budi Santoso, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Saya salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah Muskuloskeletal 2. Jadi mata kuliah Muskuloskeletal 2 merupakan mata kuliah yang kita berikan pada semester 3. Jadi mata kuliah ini selain dalam bentuk tatap muka perkuliahan, pengajaran yang kita berikan pada mahasiswa adalah diskusi kasus dalam bentuk PBL dan melatih skill dalam bentuk materi skill yang diberikan pada seluruh mahasiswa di semester 3. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan salah satu materi dalam MKK Muskuloskeletal 2, yaitu general check up untuk muskuloskeletal trauma. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan kuliah mengenai trauma in upper extremity. Jadi modul pembelajaran sudah saya berikan kepada seluruh mahasiswa 1 minggu yang lalu. Harapannya pada pagi hari ini kita akan mereview dan banyak berdiskusi dengan mahasiswa untuk masalah trauma in upper extremity. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kuliah pagi hari ini kita akan membahas tentang upper extremity fracture, terutama pada daerah shoulder. Ini adalah mata kuliah yang kita ajarkan di mata kuliah Muskuloskeletal 2. Dan nanti akan ada ujian topik di seperempat semester dan ujian akhir di akhir semester. Jadi apa yang harus dan akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah bagaimana kita mereview tentang fraktur di daerah shoulder. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi X-ray pada saat kita melakukan pemeriksaan penunjang pada kasus-kasus fraktur. Yang ketiga, kita akan mereview tentang pilihan terapi yang bisa kita lakukan pada kasus-kasus fraktur pada daerah shoulder. Dan yang terakhir adalah kita juga membahas tentang komplikasi yang mungkin terjadi atau sering terjadi pada saat terjadinya trauma di daerah shoulder. Jadi sebelum kita melanjutkan masalah fraktur, kita akan mereview sedikit tentang pelajaran di semester 1 tentang osteologi. Kira-kira apa aja sih tulang pembentuk dari shoulder? Ada yang tahu? Kira-kira? Jadi kira-kira apa aja tulang yang membentuk shoulder? Silakan diraba aja tahu. Kira-kira tulangnya apa aja? Ya. Scapula, oke, clavicula, oke, dan humerus. Oke. Jadi tulang pembentuk shoulder benar ada 3. Yang pertama adalah tulang scapula. Jadi tulang scapula itu ada di bagian belakang. Bentuknya segitiga, tipis. Fungsinya untuk berhubungan dengan proximal humerus pada sisi lateral. Jadi tulang scapula ini akan membentuk BH joint namanya, glenohumeral joint. Jadi bagian dari scapula yang berupa glenoid akan berhubungan dengan head dari humerus untuk membentuk glenohumeral joint. Yang kedua adalah tulang clavicula. Jadi tulang clavicula ini yang menghubungkan antara tulang scapula di sisi lateral dengan tulang sternum di sisi medial. Nah, tulang clavicula ini adalah murni penghubung antara shoulder dengan sumbu tubuh. Yang ketiga adalah tulang humerus, terutama pada bagian proximal humerus atau head humerus yang membentuk sendi shoulder. Nah,
bentuk dari sendi shoulder yang bulat dengan mangkok pada glenoid ini yang akan membuat pergerakan dari sendi glenohumeral joint menjadi lebih mobile. Nah, sendi shoulder ini adalah pergerakan anggota tubuh atas yang berhubungan dengan sumbu tubuh. Kita akan membahas tentang klavikula. Ini adalah tulang klavikulanya. Jadi tulang klavikula ini menyumbang peranan besar pada keadaan fraktur, terutama pada kejadian trauma kecelakaan lalu lintas. Nah, kasus pada klavikula ini bisa sampai 20% dari semua fraktur di seluruh tubuh atau menyumbang 66% semua kasus fraktur di daerah shoulder atau bahu. Nah, untuk kasus klavikula yang paling besar terjadi pada sepertiga tengah dari klavikula. Hampir 80% dari kasus adalah fraktur sepertiga tengah dari klavikula. Mekanisme yang tersering angka kejadian fraktur klavikula adalah jatuh langsung pada daerah shoulder. Jadi 87% kasus karena direct trauma jatuh pada daerah shoulder. Yang kedua, adanya penetrasi langsung pada daerah klavikula. Jadi ada benturan langsung pada daerah klavikula sekitar 7%, dan 6% terjadi pada saat kita jatuh dengan posisi badan menyangga tubuh. Jadi otomatis fraktur klavikula sebagai tulang penghubung akan mendapatkan beban yang mendadak dan besar yang menyebabkan angka kejadian frakturnya tinggi. Terus bagaimana caranya kita melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosis fraktur klavikula? Kita akan menganut prinsip yang biasa kita lakukan pada di bidang ortopedi, yaitu look, feel, dan move. Jadi dari look kita akan mengevaluasi ada tidaknya luka di daerah klavikula, adanya jejas di daerah klavikula, adanya deformitas di daerah klavikula. Jadi dari look kita akan melihat kira-kira kita curiga fraktur apa enggak. Yang kedua adalah feel, kita akan meraba di daerah fraktur atau daerah klavikula yang mengalami cedera, ada tidaknya nyeri, atau kadang kita bisa menemukan adanya krepitasi di daerah klavikula. Dengan palpasi kita juga akan mengevaluasi tentang kelainan neurovaskuler terutama sensoris. Kita akan meraba di daerah di bawah klavikula apakah ada rasa kebas pada pasien. Berarti kalau ada rasa kebas berarti kemungkinan saraf sensorisnya bermasalah karena ada fraktur. Dan yang ketiga adalah kita mengevaluasi range of movement dari shoulder, karena klavikula adalah salah satu tulang pembentuk sendi shoulder. Biasanya pasien akan merasakan nyeri pada saat pergerakan atau range of motion dari shoulder akan terganggu. Terus apakah yang bisa kita lakukan untuk pemeriksaan penunjang terjadinya untuk menegakkan diagnosis fraktur klavikula? Yang pertama adalah kita bisa melakukan chest X-ray atau foto torak, karena hampir sebagian besar fraktur klavikula itu disertai dengan trauma pada dinding dada. Jadi kita harus juga evaluasi tentang dinding dada apakah ada cedera tambahan pada daerah torak. Atau kalau kita ingin melihat lebih jelas tentang konfigurasi fraktur dari klavikula, kita bisa melakukan pemeriksaan X-ray AP 45 derajat ke arah klavikula. Kita bisa akan mengevaluasi konfigurasi dari frakturnya. Terus bagaimana caranya kita melakukan terapi? Ini adalah contoh bagaimana kita akan melakukan tindakan manajemen dari fraktur klavikula. Jadi sebagian besar treatment untuk fraktur klavikula 80% dapat diterapi secara non-operatif. Jadi kita tidak perlu melakukan tindakan operasi untuk kasus-kasus klavikula. Kita akan melakukan pemasangan arm sling. Jadi kita gendong bahunya, kita pertahankan 4-6 minggu.
Terus bagaimana caranya? Ini sering kita lakukan di emergency. Saya ingin tahu bagaimana caranya, atau saya ingin mengajarkan bagaimana caranya pemasangan amsling yang benar. Boleh salah satu maju untuk jadi pasien, coba. Kasih ya. Ini, jadi kita harus memastikan dari siku bisa sampai pada daerah ujungnya dari amsling, terus sampai pergelangan tangan tersupport dengan amsling, baru kita pasang. Kadang dari pabrikan kan posisinya masih kurang panjang. Kita bisa melakukan adjustment pada daerah belakang. Jadi harus dipastikan pada saat pasien menggunakan amsling ini lemas. Jadi pada saat pasien rileks, amsling benar-benar menopang lengan secara keseluruhan. Harapannya gaya yang ada pada klavikula bisa minimalis atau bisa hilang. Jadi pasien masih bisa merasakan nyaman hanya dengan menggunakan amsling. Ya, nanti bisa diperhatikan sendiri-sendiri pada saat kita melakukan skill. Oke, selain amsling, kadang kita harus melakukan tindakan operasi pada kasus-kasus klavikula. Cuman hanya terbatas pada misalnya ini, fraktur klavikula dengan adanya cedera pada neurovaskuler, maka kita harus terpaksa harus melakukan tindakan operatif, karena selain kita melakukan treatment pada klavikulanya, kita harus juga melakukan manajemen pada neurovaskuler yang mengalami cedera. Yang kedua adalah fraktur klavikula dengan disertai trauma pada dinding toraks, terutama kalau ada multiple fraktur poste atau adanya pneumotoraks. Jadi pada saat kita melakukan terapi untuk dinding dadanya, kita juga melakukan tindakan operasi pada klavikula. Yang ketiga adalah open fraktur. Kita lakukan melakukan tindakan debrideman, karena tujuannya adalah bagaimana caranya open fraktur itu tidak menyebabkan meningkatnya risiko infeksi. Terus kalau kita dapatkan fraktur klavikula yang sangat komunitif yang membuat risiko non-junionnya tinggi, kita akan melakukan tindakan operasi. Untuk kosmetik, ini adalah salah satu indikasi tapi tidak mutlak. Jadi bukan indikasi medis untuk kita melakukan tindakan operasi pada fraktur klavikula. Komplikasi yang paling sering terjadi pada saat terjadinya fraktur klavikula yang harus kita evaluasi adalah adanya neurovascular injury. Jadi kita bisa evaluasi biasanya kalau kira-kira klavikula itu yang resiko cedera apa ya? Kira-kira ada yang tahu? Neurovaskular yang mungkin ya oke, subclavia. Oke. Jadi yang paling sering adalah dua itu. Jadi karena memang fungsinya klavikula adalah melindungi, salah satunya ada arteri subclavia yang ada di bawahnya, dan yang paling penting adalah brachial plexus yang ada pas di bawah klavikula. Jadi pada saat kita evaluasi ada fraktur di klavikula, kita juga sekaligus mengevaluasi neurovaskular di bagian distal. Dari brachial plexus kita evaluasi, arteri subclavia juga kita evaluasi. Yang kedua adalah malunion. Malunion kasus yang paling sering terjadi. Biasanya pasien akan merasakan benjolan pada daerah klavikula. Cuman selama fungsinya masih bisa bagus untuk shouldernya, biasanya kita tidak melakukan tindakan operatif. Jadi cenderung ke arah kosmetik biasanya. Untuk non-junioran jarang terjadi pada kasus klavikula, karena fraktur klavikula itu soft tissue-nya bagus,
jadi proses healingnya juga biasanya lebih cepat. Oke, kita turun ke bawah. Jadi kita akan mengevaluasi tentang fraktur proximal humerus sebagai tulang pembentuk shoulder. Jadi ini ada fraktur proximal humerus, ini fraktur yang paling sering terjadi pada tulang humerus. Jadi kalau kita membahas masalah fraktur di humerus itu kita akan membagi menjadi 3. Jadi humerus bagian distal, humerus bagian tengah, dan humerus bagian proksimal. Nah, humerus yang proksimal ini kasus yang paling sering yang terjadi pada kasus-kasus fraktur di humerus. Nah, faktor risiko terjadinya fraktur humerus terutama adalah osteoporosis atau kualitas tulang yang mulai menurun di daerah proximal humerus. Ini terjadi biasanya, ini muncul pada pada orang perempuan yang sudah tua atau yang sudah menopause. Jadi pada saat hormonalnya sudah mulai terganggu, maka kualitas tulangnya turun. Dengan trauma yang minimal, beresiko terjadinya fraktur. Nah, mekanisme injury yang paling sering muncul pada kasus-kasus proximal humeral fracture adalah jatuh dengan tangan menyangga tubuh, paling sering. Jadi pada kasus ini jadi pasien jatuh dengan posisi tangan menyangga tubuh, akhirnya terjadi masalah dengan proximal humerusnya. Ini biasanya terjadi pada orang tua, sedangkan untuk pasien-pasien yang usia muda, penyumbang mekanisme trauma yang paling besar adalah kecelakaan lalu lintas. Bagaimana caranya kita mengevaluasi terjadinya fraktur humerus proksimal? Sama, kita akan menggunakan prinsip look, feel, move. Biasanya pasien, jadi kita melihat pertama kali pasien datang, kita evaluasi gimana sih posisinya pasien pada saat datang. Jadi look itu kita bisa melihat bahwa pasien biasanya datang dengan lengan yang sehat menyangga lengan yang sakit, terus lengannya ditempelkan pada dinding dadanya. Tujuannya adalah bagaimana caranya biar daerah shoulder yang mengalami cedera ini tidak mengalami banyak pergerakan. Pada saat kita melakukan pemeriksaan look, kita tetap sama mengevaluasi ada tidaknya luka, ada tidaknya deformitas, jejas pada daerah frakturnya. Jadi kita evaluasi pada look. Pada saat kita setelah look selesai, kita akan menginjak pada feel. Feel itu kita evaluasi adanya krepitasi, ada tidaknya nyeri, dan sekaligus kita evaluasi tentang sensoris. Jadi pada saat feel kita bisa mengevaluasi daerah aksila, karena paling sering komplikasi untuk fraktur proximal humerus adanya fraktur pada aksila. Oke, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik selesai, kita akan melakukan pemeriksaan penunjang yang paling sering X-ray, kan? Kira-kira kalau yang klavikula tadi kan kita evaluasi dengan chest X-ray dan klavikula 45 derajat. Nah, untuk kasus proximal humerus, kita curiga proximal humerus, kira-kira X-ray apa yang kita akan mintakan ke radiologi? Yang tahu? Scapula. Axillary view. Oke. Ada yang lain? Ya. Shoulder AP. Axial view. Scapular. Oke. Jadi ini adalah X-ray standar yang biasa kita mintakan pada saat kita curiga adanya kasus-kasus fraktur proximal humerus. Yang pertama adalah true AP. Jadi ini adalah gambaran true AP dari shoulder. Kita akan bisa lihat di sini ada garis fraktur pada daerah proximal humerus. Jadi bentuknya Y.
Kalau masih belum jelas, kita bisa meminta scapular by view. Jadi diputar, atau kalau pasiennya memungkinkan dilakukan dan tidak terlalu sakit, karena ini pemeriksaannya sakit, membuat pasiennya harus menggerakkan shouldernya, kita bisa melakukan pemeriksaan axillary view. Dengan axillary view ini akan sangat jelas konfigurasi dari fraktur di daerah proximal humerus. Untuk treatment, nah ini yang agak banyak treatment yang bisa kita berikan pada pasien apabila frakturnya ini minimal displace atau frakturnya tidak terlalu beranjak atau posisinya tidak terlalu pecah gitu, kita bisa melakukan treatment sama seperti kita melakukan treatment pada klavikula, yaitu pemasangan arm sling. Tapi apabila frakturnya itu displace atau pecah jadi lebih dari 2 fragmen atau kombinatif, kita bisa memberikan terapi berupa open reduction internal fixation. Jadi kita bisa pasang plate and screw pada daerah fraktur. Dan apabila terpaksa, misalnya frakturnya sangat kombinatif, terus kita memperkirakan akan terjadi vascular necrosis atau matinya jaringan tulang pada daerah proximal humerus, dengan terpaksa kita bisa melakukan tindakan hemiartroplasti. Cuman kasus kayak gini jarang. Biasanya kita lakukan pada kasus-kasus pasien dengan usia tua, porotik, terus tidak terlalu demandnya tidak terlalu tinggi, kita bisa melakukan tindakan hemiartroplasti. Untuk komplikasi hampir sama seperti klavikula, neurovascular injury paling sering. Kalau untuk proximal humerus biasanya axillary nerve yang bermasalah. Kita bisa evaluasi dengan meraba daerah lateral dari shoulder. Kalau pasien merasakan rasa kebas di daerah situ, berarti proximal humerusnya yang fraktur ini menyebabkan cedera pada axillary nerve. Yang kedua adalah trauma pada dinding dada. Terjadi kalau misalnya frakturnya itu atau traumanya itu direct blow pada daerah proximal humerus. Biasanya akan disertai dengan cedera pada dinding torak. Atau pada kasus-kasus neglected yang pasiennya sebelum ke dokter ke alternatif dulu dilakukan pijat, datang ke kita, biasanya kalau kita evaluasi dengan X-ray akan muncul myositis ossificans. Jadi muncul jaringan tulang di daerah otot karena adanya manipulasi daerah frakturnya. Kalau pasien yang kita lakukan tindakan ternyata proses rehabilitasinya kurang bagus, biasanya datang lagi ke kita untuk kontrol dengan kondisi shouldernya kaku. Jadi proses terapi untuk ortopedi kan kita menganut 3R: recognition, reduction, retain reduction, dan rehabilitasi. Nah, proses rehabilitasi ini sangat penting untuk mengembalikan fungsi dari shouldernya. Resiko yang lumayan berat adalah osteonekrosis. Osteonekrosis terjadi kalau fragmen frakturnya ini sangat kombinatif. Jadi ada jaringan tulang yang terlepas dari soft tissue, akhirnya dia tidak mendapatkan makanan, hasil akhirnya muncul kematian pada jaringan tulang. Untuk non-union kasusnya jarang pada proximal humerus karena vaskularisasi di daerah proximal humerus itu sangat bagus. Yang paling sering muncul berupa malunion malahan. Jadi tulangnya union dengan posisi yang kurang bagus. Biasanya kalau malunion pada proximal humerus menyebabkan terjadinya penurunan fungsi dari shoulder. Oke, ini adalah slide terakhir. Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman semua untuk masalah yang kita bahas pada pagi hari ini? Silakan.
Ini kan modul sudah kita berikan. Harapannya hari ini kita hanya mereview sebentar, terus kita akan melakukan diskusi. Oke, ada yang bertanya? Oke, silakan. Ya. Oke, ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi ini adalah bagaimana caranya pasien berlatih di rumah. Kita tidak harus ke rumah sakit. Harapannya dengan rehabilitasi di rumah pasien akan merasa lebih nyaman. Kita bisa menghindari resiko stiffness dari daerah shoulder. Jadi yang bisa kita kasih tahu ke pasien adalah, ini kan pasien terpasang hamstring ya, misalnya dengan fraktur klavikula atau proximal humerus yang non displaced. Jadi pasien tetap harus rileks dengan hamstring benar-benar menopang lengan, dan pasien tinggal menggerakkan diri. Tapi untuk lengannya tetap rileks. Harapannya otot-ototnya tidak banyak bergerak, shouldernya tidak terasa sakit, tapi shouldernya tetap bergerak. Ini kita namakan pendulum exercise. Ini adalah salah satu cara untuk menghindari terjadinya stiffness pada daerah shoulder pada kasus-kasus fraktur di upper extremity. Oke ya, sudah ya? Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Ya. Ya. Oke. Jadi ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien atau keluarga. Dok, saya ini kan fraktur atau patah. Kira-kira kapan nyambungnya? Terus apa yang harus saya makan atau minum, vitamin apa yang harus kita konsumsi biar nyambungnya cepat. Nah, kita harus tahu faktor apa saja yang bisa mempengaruhi proses penyambungan tulang. Jadi yang pertama, pada fase-fase awal pada fraktur biasanya akan merasakan radang di daerah sini. Tujuannya adalah vaskularisasi di daerah frakturnya bisa meningkat, harapannya proses healingnya bisa bagus. Nah, kalau jaringan lunak di sekitar frakturnya ini mengalami cedera yang berat, maka proses atau resiko untuk healingnya juga terganggu. Jadi misalnya ada open fraktur atau frakturnya komunitif dengan soft tissue injury yang berat, maka proses healingnya juga akan memanjang. Jadi kita harus bilang ke pasiennya, oh ini frakturnya komunitif, jadi resiko healingnya bisa memanjang. Yang kedua adalah nutrisi. Fase-fase awal kita jangan kasih kalsium pada pasien, karena prosesnya adalah proses soft tissue healing. Kita kasih vitamin C, vitamin E untuk mempercepat proses penyembuhan soft tissue dulu. Setelah pada saat 3-4 minggu pada saat pembentukan soft callus dan hard callus, baru kita akan melakukan pemberian asupan kalsium pada pasien. Yang ketiga adalah yang paling penting, rehabilitasi. Jadi rehabilitasi adalah salah satu faktor yang mempercepat proses bone healing. Jadi dengan pergerakan minimal pada daerah fraktur, namanya kita bilang namanya micromotion, maka ini akan mempromot terjadinya proses healing pada daerah fraktur. Jadi itulah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi proses penyembuhan tulang. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Jadi semoga cukup jelas, dan ini harus diingat karena ini adalah materi kuliah yang akan kita jadikan bahan untuk ujian topik maupun ujian semester ke depan. Oke, semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.